Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa dan tidak henti-hentinya kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita di sini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabatnya, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku tunjukkan perkara-perkara yang itu bisa menggugurkan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Yang pertama, isbagul wudu endal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Yang pertama yaitu dia menyempurnakan wudu di saat-saat dia tidak menyukainya. Terasa berat bagi dia untuk berwudu, dia paksakan dirinya. Seperti waktu subuh adalah waktu yang berat untuk berwudu, dia paksakan untuk berangkat hadir ke sini. Yang kedua, wa kasratu khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Dan yang ketiga, menunggu salat setelah ia mengerjakan salat. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas dan mengupas tentang salah satu bulan yang ada di dalam Islam dan kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Yang tentunya di sana banyak keyakinan-keyakinan yang syirik, keyakinan-keyakinan bid'ah mengenai bulan Muharram. Ada yang mengatakan bulan Muharram adalah bulan keramat, bulan sial, atau anggapan-anggapan lainnya. Maka hendaknya kita buka tabir kesesatan tersebut agar kita bisa memahami bulan-bulan yang Allah muliakan dengan benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah bulan Muharram, ia adalah salah satu bulan yang Allah istimewakan, yang Allah muliakan. Dan memang bulan Muharram ini sudah dikenal sebelum datangnya Islam, yang dia termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan semenjak diciptakannya langit dan bumi itu ada 12 bulan.
Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama kalian yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Allah menyampaikan secara umum arba'atu hurum, 4 bulan yang mulia, sehingga ini butuh penjelasan. Maka hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan. Tabiin likulli syai', menjelaskan segala sesuatu yang datang dari Al-Quran. Nabi menyebutkan tentang 4 bulan tersebut dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah. Az-zamanu qad istadara ka hayatih yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Waktu itu terus berputar sebagaimana keadaannya semenjak diciptakannya langit dan bumi. Terus berputar, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Dan di antara waktu tersebut ada 4 bulan yang mulia. Salah satun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban. Nah, 4 bulan tersebut adalah 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab, yang ia terletak antara bulan Jumada Tsani dan bulan Sya'ban. Inilah 4 bulan haram yang kita harus mengenalinya, yang harus mengetahuinya. Kenapa? Karena Al-Qadiyat mengatakan alasan kenapa 4 bulan tersebut dikatakan bulan haram, karena memang sejak zaman dahulu kala bulan ini Allah muliakan. Ya. Dan dimuliakan oleh orang-orang yang datang sebelum Nabi kita diutus. Kalau mereka sudah memasuki 4 bulan ini, maka mereka mengadakan gencatan senjata, tidak melakukan peperangan, pembunuhan dan yang lainnya. Dan juga yang kedua, Allah katakan di akhir ayat tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan di bulan tersebut daripada bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kezaliman di mana saja dan kapan saja. Allah katakan, ya qul ya ibadi, ya inni haramtu zulma fala tazalamu, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman, maka janganlah kalian saling menzalimi. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya Allah melarang kita melakukan kezaliman kapan saja dan di mana saja. Melarang kita melakukan kezaliman baik itu berkaitan dengan hak-hak Allah atau juga berkaitan dengan hak-hak manusia. Lebih utamanya lagi, jangan sampai kita melakukan kezaliman di bulan-bulan ini. Di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa jamaah sekalian? Karena kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini Allah lipat gandakan dosanya. Tidak seperti kita melakukan kezaliman di bulan-bulan yang lainnya. Karena para ulama menyebutkan satu kaidah penting. Melakukan kezaliman di tempat haram atau di waktu yang haram
maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Di tempat yang haram, seperti misalnya berbuat maksiat di Makkah Mukarramah, ya, kemaksiatan apa saja yang dilakukan oleh manusia di sisi Ka'bah, di kota Mekah, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Jangankan melakukan dosa, adanya keinginan untuk melakukan kemaksiatan sudah tercatat kalau itu adalah perbuatan maksiat. Allah mengatakan, wa may yurid bi ilhadin nudzikhu bi azabin alim. Barang siapa yang punya niat untuk melakukan pelanggaran di kota haram, yaitu di Mekah, maka kami akan azab dia dengan azab yang pedih. Ini yang harus kita camkan jamaah sekalian, ya, agar menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita perbuat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kezaliman yang kita lakukan, berbuat zalim kepada manusia, menyakiti mereka, yang membuat dia tidak nyaman, maka hati-hati, semua itu akan dituntut nanti pada hari kiamat. Sehingga orang yang suka melakukan kezaliman, membuat susah orang lain, dia akan mendapatkan kegelapan nanti pada hari kiamat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan keagungan bulan ini, yaitu bulan Muharram, bertambah mulia dengan penyandaran bulan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi menyebutkan bulan Muharram itu sebagai Syahrullah, bulan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Karena Allah tidaklah menyandarkan sesuatu pada dirinya kecuali makhluk tersebut memiliki keistimewaan khusus, melainkan bertujuan untuk memuliakan makhluk tersebut. Ya, seringkali Allah menyandarkan makhluk-makhluknya kepadanya, seperti misalnya masjid, ya, disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Maka masjid menjadi tempat yang mulia, ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul makani ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Demikian pula Masjidil Haram, kota Mekah secara umum menjadi mulia karena dia adalah tempat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa, naqatullah, yaitu untanya Allah. Maka sekali lagi, setiap apa yang disandarkan kepada Allah maka menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan khusus, dan di antaranya adalah bulan Muharram. Subhanallah, itulah keagungan, keistimewaan dan keutamaan bulan suci Muharram. Nah, karena memang bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, setelah kita betul-betul mengetahui dan memahami apa yang harus kita lakukan, adakah amalan-amalan khusus yang disyariatkan di dalamnya? Sebagaimana pada bulan-bulan yang lainnya, seperti bulan suci Ramadan, terkenal sebagai Syahrus Siyam, bulan puasa, sholat tarawih, zakatul fitr, itu adalah ibadah-ibadah khusus. Demikian pula bulan Dzulhijjah, pada 10 hari pertama,
Allah mensyariatkan puasa Arafah, kemudian melaksanakan ibadah haji, ada syariat kurban, sholat Id, dan yang lainnya. Nah, di bulan Muharram ini ada nggak syariat khusus? Maka ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah penting yang harus kita jadikan prinsip dalam beragama. Bahwasanya asal ibadah itu terlarang. Kita tidak boleh melakukan suatu amalan khusus kecuali harus ada dalilnya. Maka setiap peribadatan yang kita lakukan setiap hari, mulai dari sholat, membaca Al-Quran, ya, kemudian berpuasa, itu semuanya kita kerjakan karena ada dalilnya. Kita sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, karena ada apa? Ada dalilnya. Apakah diperbolehkan seseorang mengerjakan sholat subuh 4 rakaat jamaah? Tidak boleh. Walaupun dia punya niat baik dalam rangka bersyukur kepada Allah karena naik jabatan, maka saya akan akan mengerjakan sholat subuh 4 rakaat. Bisa nggak jamaah sekalian? Nggak bisa. Karena memang di dalam beribadah itu bukan hanya bermodalkan niat yang baik. Ya. Bukan hanya niat ikhlas, tetapi di sana juga ada syarat yang sangat penting, yaitu berusaha ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang dia sholat 60 tahun lamanya, tapi tidak ada satupun sholat yang diterima. Mungkin dia ikhlas, tapi apa? Salat yang dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Ya, jadi kita nggak boleh mengatakan di bulan Muharram disyariatkan untuk mengerjakan ibadah ini dan itu. Kita bisa mengatakan seperti itu kalau ada apa? Dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya atau ada dalil tapi dalilnya lemah, dhaif, maudhu, maka kembali kepada hukum asalnya al-bara'ah, bara'atul asliyah, yaitu kembali kepada hukum asalnya bahwa amalan tersebut tidak disyariatkan. Ya. Makanya Imam Malik mengatakan malam yakun yauma idzin dina, malam yakunil yauma dina. Pokoknya segala sesuatu yang pada saat itu, yakni di zaman Nabi, bukan bagian dari ibadah, maka saat ini juga bukan bagian dari ibadah. Kalau memang suatu perbuatan itu baik, pasti telah didahului oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Ini kaidah yang sangat penting. Ya. Jadi kita tidak boleh mensyariatkan sesuatu kecuali harus ada dalilnya. Nah, demikian pula berkenaan tentang bulan Muharram ini. Ya. Adakah syariat-syariat khusus di dalamnya? Maka secara umum hendaknya kita memperbanyak dan sering-sering untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kembali kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kemaksiatan memiliki efek yang sangat buruk. Di antara dampak buruk dari suatu kemaksiatan adalah membuat kita berat dalam melakukan ibadah. Membuat doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan ketika Rasulullah menyampaikan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, kemudian dia mengadakan tangannya ke langit berdoa kepada Allah dengan penuh kehusuan. Zakara rajulu yutilu safar as'asha akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb ya Rabb. Orang ini rambutnya kusut dia. Kemudian dia memiliki hajat.
dan dia pun mengangkat tangannya seraya mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ya, menunjukkan kalau dia itu betul-betul khusyuk dalam berdoa, menyampaikan apa yang menjadi hajatnya. Tapi apa? Wa mat'amu haram, wa masyrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ya, tapi dia memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, mana mungkin doanya itu diijabah. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini bukan hanya tentang orang yang memakan makanan yang haram doanya tidak diijabah, tapi doa di sini bermakna umum, termasuk doa adalah ibadah, bahwa kemaksiatan membuat ibadah kita tidak diterima. Ya, ingat itu. Kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba membuat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu sia-sia. Seorang yang menyakiti hati tetangganya karena akhlaknya yang buruk, selalu menghalangi tetangganya ngeluarin mobil misalnya karena dia parkir sembarangan, atau mungkin karena dia buang sampah sembarangan, dan kezaliman-kezaliman lainnya, maka ini akan membuat kebaikan-kebaikan dia pindah kepada orang yang dia zalimi. Orang yang tidak mau membayar hutang, dia malah kabur, hati-hati. Itu menyebabkan ibadahnya itu tidak diterima, sia-sia. Ya, itulah kenapa kita disuruh untuk selalu bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia segera untuk apa? Bertaubat. Nah, dan yang kedua, memperbanyak amal soleh. Amal soleh apa saja, baik kecil maupun besar. Rasulullah bersabda, janganlah engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena ya setiap kebaikan yang remeh itu akan dianggap di sisi Allah. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal apa itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma tuhaddisu akhbaraha. Terus apa? Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan apa saja yang kita lakukan itu akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang hadis orang yang datang sholat Jumat itu kan yang datang di waktu yang kelima, dia seperti bersedekah dengan apa? Dengan telur. Ini memberikan isyarat bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu dinilai di sisi Allah. Ya, maka jangan sepelekan kebaikan dan jangan mencukupkan dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya, karena bisa jadi di antara kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita disuruh untuk istiqomah dalam beribadah. Ya. Yang namanya kurban misalnya adalah syariat setiap tahunan. Yang namanya umroh yang punya harta hendaknya dia berangkat lagi, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Ya. Karena kita enggak tahu kebaikan mana yang Allah terima. Nah, demikian pula sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Senyum, bersedekah, menyingkirkan gangguan di jalan, mempersilahkan orang untuk nyebrang jamaah. Kita lagi nyetir, tiba-tiba ada orang yang mau nyebrang, kita ngerem sedikit, orang itu bisa nyebrang, kebaikan. Motor mau belok misalnya, kita berhenti, itu kebaikan. Kenapa itu dikatakan kebaikan? Kebaikan adalah setiap apa yang membuat orang itu senang dan bahagia. Ya, kita misalnya mau siap-siap nyebrang, kemudian ada orang berhenti, dia naik kendaraan, dia berhenti karena kita mau nyebrang, kita bisa nyebrang, bahagia kita kan? Itulah kebaikan. Ini contoh kecil, contoh kecil. Menyingkirkan gangguan paku payung, ya,
Walaupun kita menjadi korban karena kena paku, maka jangan paku itu dibuang lagi ke tengah jalan biar ada korban yang lain. Baik, ini secara umum, memperbanyak taubat dan melakukan amal soleh. Dan yang ketiga di antara amalan khusus adalah memperbanyak puasa. Karena tadi Nabi mengatakan, afdolus siyami ba'da Ramadan, syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama di bulan suci Ramadan, ya, yaitu berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Perbanyaklah puasa di bulan ini jemaah. Terutama puasa-puasa yang memang sejak awal sudah disyariatkan, yaitu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, perbanyak di bulan ini. Ya, adakah niatan khusus untuk berpuasa di bulan Muharram? Tidak ada, kecuali hanya 2 hari, yaitu puasa yang sudah kita lakukan kemarin, puasa pada tanggal 9 dan puasa pada tanggal 10. Tanggal 10 disebut namanya Siyamu Yaumi Asyura, yang mana sebenarnya puasa ini sudah dikerjakan sejak zaman Nabi Musa. Ya, Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk berpuasa sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Akhirnya mereka pun berpuasa. Ya, dan Nabi mengatakan siyamu yaumi Asyura, ya, berpuasa pada hari Asyura, ahtasibu 'alallah ayyukaffira sana allati qablahu. Ya, jadi menghapus dosa setahun yang lalu. Karena ini adalah puasa Bani Israel, maka sebagaimana yang menjadi tujuan diturunkannya agama Islam untuk menyelisihi syariat umat-umat terdahulu, Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَ sumnal yawmat tasya. Ya, pada tahun depan, jika Allah berkehendak, jika Allah belum memanggil, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Ya, itulah asal usul kenapa kita berpuasa pada tanggal 9 Muharram juga, dalam rangka menyelisihi puasanya umat-umat terdahulu. Tapi bukan berarti kita berpuasa tanggal 10 saja, enggak boleh. Boleh. Ya, boleh. Dan juga kalau dia ingin berpuasa 3 hari berturut-turut juga boleh, tanggal 9, 10 dan 11. Ya, selain dia mendapatkan keutamaan puasa 3 hari setiap bulan, dia juga telah mencapai tujuan penyelisihan kepada Bani Israel. Baik, jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah khusus yang disyariatkan di dalamnya. Selain itu tidak ada ibadah-ibadah yang lain. Dalam arti mengkhususkan. Enggak ada sunnahnya di tanggal 1 Muharram untuk dirayakan, atau dengan mengerjakan sholat tahajud secara berjamaah. Ya, ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena perintah sholat tahajud adalah perintah secara umum, kapan saja dan di mana saja. Ya, mau malam tanggal 1 Muharram, mau malam tanggal 1 Januari, pokoknya setiap malam kita disuruh untuk sholat tahajud. Yang menjadi pertanyaan, adakah dalil anjuran untuk mengerjakan sholat tahajud secara berjamaah dengan adanya seremonial, ritual-ritual khusus pada tanggal 1 Muharram? Ingat, sebagaimana tadi saya sampaikan, niat yang baik, tujuan yang baik belum tentu caranya benar. Semuanya baik, menginginkan menghidupkan tanggal 1 Muharram, menyelisihi perbuatan orang-orang awam yang mereka bergembira dengan masuknya tanggal 1 Masehi. Maka dalam rangka menyelisihi mereka, kita juga berbahagia dengan masuknya tanggal 1 Muharram. Ini niat yang baik.
Tetapi pertanyaannya, apakah hal tersebut diperintahkan oleh Nabi? Apakah para sahabat juga melakukannya? Maka yang baik adalah tanggal 1 Muharram kita tidur seperti malam-malam yang lainnya. Jangan bergadang, jangan pawai obor ataupun yang lainnya, karena justru itu akan menimbulkan kemacetan, mengganggu jalan. Ya, jadi ini adalah amalan-amalan khusus yang memang tidak ada dalilnya. Demikian pula meyakini tanggal 10 Muharram itu dikatakan sebagai apa? Lebaran anak yatim. Ya. Ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Keyakinan ini adalah keyakinan yang keliru. Karena yang pertama, tidak ada dalil yang mendasarinya. Tidak ada dalil yang mendasari ada istilahnya lebaran anak yatim. Lebaran di dalam Islam cuman ada dua, yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Menetapkan satu hari sebagai hari raya, maka ini butuh dalil. Ya. Ternyata mereka juga punya dalil yang meyakini tanggal 10 Muharram itu adalah lebaran anak yatim. Maka jangan langsung kita percaya. Karena betapa banyak orang-orang yang melakukan suatu kesesatan, dia membawakan dalil, ternyata dalilnya itu hanya ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia berdalil bukan pada tempatnya, atau yang kedua dalilnya itu dhaif maupun maudhu. Coba lihat kelompok-kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam di dalam Islam. Kelompok Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah. Ya. Mereka yang melakukan pengeboman dengan dalih berjihad. Mereka punya dalil. Ya. Dan yang diberitakan yang melakukan bom bunuh diri Muslim bukan jamaah. Muslim, jenggotan ya kan. Tapi bukan berarti yang jenggotan itu dikatakan teroris, tidak. Enggak boleh. Ya, ini memutarbalikkan fakta. Ya, mereka melakukan aksinya, ternyata mereka pakai dalil. Dalilnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Sedangkan pemerintah kita undang-undangnya adalah buatan manusia, bukan pakai Al-Qur'an. Berarti pemerintah kafir. Ya, semuanya togut. Nah, kalau memang kafir, maka darahnya pun halal. Kalau halal berarti boleh ditumpahkan. Tuh lihat tuh. Sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang sesat pakai dalil. Padahal bukan seperti itu pemahamannya. Iya. Allah tidak hanya menyatakan faulaika humul kafirun, dalam ayat lain dikatakan faulaika humul fasikun, faulaika humul zalimun. Iya. Demikian pula keyakinan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Allah itu bersatu dengan makhluknya. Ini juga pakai dalil mereka. Apa dalilnya? Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka lahirlah dari ayat ini pemahaman wahdatul wujud, atau bahasa Jawanya apa? Mandunggaling kaulo Gusti. Ya, akidahnya Syekh Siti Jenar kalau kita baca kisah apa itu? Wali Songo, sehingga dia pun ya dibunuh. Karena ini keyakinan yang sesat. Ya, memahami ayat tersebut ternyata bukan seperti itu. Yang dimaksud Allah bersama kalian dimanapun kalian berada itu bukan zatnya, tapi sifatnya, yaitu Allah mengetahui dimanapun kita berada. Nah, ternyata juga tentang masalah 10 Muharram ini disebut sebagai lebaran anak yatim. Ternyata ada asal usulnya dan juga mereka punya dalil, tapi dalilnya dhaif alias maudhu. Yaitu man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asura rafa'allahu bikulli sya'ratin darajah.
Barang siapa yang mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan mengangkat derajatnya dari setiap rambut yang dia usap. Ini adalah dalil yang maudhu. Maudhu artinya apa jamaah? Palsu, dibuat-buat. Ya. Kalau berkenaan masalah mengusap kepala anak yatim, ini secara umum ada dalilnya dan sahih dalilnya. Ya, kita mengusap kepala anak yatim sebagai bentuk kasih sayang, berlemah lembut kepadanya. Karena ancaman sangat keras bagi siapa saja yang membentak, menghardik, menyakiti anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Walaupun kadang anak yatim itu nyeselin. Ya, karena emang dia kurang pendidikan, orang tuanya udah meninggal. Maka hendaknya justru kita menjadi pendidik bagi dia. Ya. Jadi secara umum tentang masalah mengusap tangan kepada anak yatim ini sahih. Tetapi yang kita perlu komentari di sini adalah mengkhususkan pada tanggal 10 Muharram. Ya, kenapa menyantuni anak yatim itu harus tanggal 10 Muharram? Padahal perintahnya itu secara umum, ana wa kafil yatim kahakaza, kata Nabi. Memberikan anjuran untuk menyantuni anak yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti pada hari kiamat seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan sangat dekatnya mereka dengan Nabi. Iya. Kalau kita punya uang, berikan. Santuni anak yatim. Ya, jadilah orang tua asuh mereka. Kita datang ke sekolah, ke pondok pesantren, tanya kepada kepala sekolah, di sini ada anak yatim nggak? Ada. Bagaimana bayarannya? Masih sama ibunya. Ya sudah, saya yang tanggung selama 3 tahun pendidikannya, SPP-nya saya yang tanggung. Itu bagian dari menyantuni anak yatim. Kapan saja. Mereka itu butuh di saat-saat mereka itu sangat membutuhkan. Pas masuk sekolah perlu bayar SPP, uang pendaftaran. Kenapa harus ditunda tanggal 10 Muharram? Dan yang namanya menyantuni anak yatim itu nggak perlu ada ritual, seremonial khusus, acara khusus. Ya, ini khawatir termasuk ria, pamer. Ya, mengundang anak yatim dari RT 1 10 orang, RT 2 10 orang, dibuat undangan. Ya, si fulan akan mengadakan suatu acara menyantuni anak yatim. Ini khawatir termasuk apa jemaah? Ria. Mending amplopnya 100.000, ini cuma 5.000, 10.000. Ya, artinya hal-hal seperti ini hendaknya kita hindari. Ya, karena yang namanya ria itu penyakit yang sangat samar. Yang paling utama adalah kita menyembunyikan amal kita. Karena menyantuni anak yatim bagian dari sedekah, dan sedekah yang paling utama adalah disembunyikan. Man istata'a minkum an takuna khabi'atan fi amali falyaf'al. Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal solehnya, maka lakukan. Coba lihat orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar bukan hanya sedekah, tetapi dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya. Ya. Nah, dan juga kalau dikatakan tanggal 10 Muharram itu adalah lebaran anak yatim. Yang namanya lebaran boleh puasa atau tidak? Tidak boleh puasa. Tapi kenapa justru sebaliknya? Tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk berpuasa. Iya. Jadi jangan kotori kemuliaan bulan Muharram ini dengan praktek-praktek kebid'ahan dan juga keyakinan-keyakinan syirik. Apa keyakinan syirik di bulan Muharram? Telah tersebar di masyarakat luas. Kalau bulan Muharram ini adalah bulan sial, bulan keramat, terbukti dengan sedikitnya janur kuning. Tidak seperti bulan sebelumnya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang disebut-sebut sebagai apa? Musim kondangan. Di bulan ini walaupun ada tapi sedikit. Kenapa? Karena ada keyakinan syirik di situ. Ya, siapa saja yang menikahkan putra-putrinya di bulan Suro, yaitu bulan Muharram, maka akan membawa kesialan.
akan membawa kegagalan dalam rumah tangganya. Ya, ini keyakinan yang tidak dibenarkan jamaah sekalian. Demikian pula ketika terjadi suatu bencana malapetaka dikait-kaitkan dengan bulan Muharram. Seperti kemarin tuh, ya terjadi musibah di mana kereta sama truk tabrakan, ya kan. Kemudian menyimpulkan, oh benar tuh ya, bulan Muharram bulan sial. Ini keyakinan yang batil, keyakinan ala jahiliyah. Ini disebut namanya tatayur. Ya, yaitu menganggap sial dengan kejadian-kejadian sesuatu. Menganggap sial dengan bilangan. Ya, menganggap sial dengan apa yang dia lihat. Ini termasuk ya kesyirikan. Nah, karena itu keyakinan-keyakinan seperti ini, bulan Muharram adalah bulan keramat. Ini penyimpangan dalam agama. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah sebagai bentuk mengotori. Ingat, mengotori kemuliaan bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan mulia, bulan baik, bulan dilipat gandakan pahala. Ya, bulan haram. Dan Nabi menyebutkan tadi sebagai syahrullah, bulan Allah. Malah ini dibilang bulan apa jemaah? Bulan sial, bulan keramat. Mana adabnya? Ya, ini adalah keyakinan syirik yang mengotori kemuliaan bulan Muharram. Dan yang kedua, kita sebagai seorang mukmin ya tidak boleh meyakini waktu itu membawa kesialan. Ya, waktu itu membawa kesialan. Enggak boleh kita mengatakan, misalnya dia lagi jualan, enggak laku, dia berkata, apes banget ya hari ini, sial banget ya hari ini. Ini enggak boleh, karena Allah mengatakan yu'dzini ibnu Adam yasubbud dahra wa anna dahru uqallibul laila wan nahar. Manusia menyakitiku karena dia mencela masa, sedangkan akulah yang menciptakan masa, yang membolak-balikan siang dan malam. Ya. Jadi jangan kita jadikan waktu itu sebagai kambing hitam, disalah-salahkan. Enggak ada tempat yang keramat, enggak ada waktu yang keramat. Semua waktu itu baik ya, Ma. Walaupun terkadang kita terkena musibah, ingat di balik setiap musibah yang menimpa kita pasti ada hikmahnya. Setidaknya kalau kita hadapi dengan kesabaran, itu sebagai sebab penggugur dosa. Ya. Nah, kemudian juga yang ketiga, ini termasuk keyakinan syirik, tadi disebut namanya tiaroh. Apa kata Nabi SAW? At-tiaratu syirkun. Tiaroh itu syirik. Ya, menganggap sial dengan kejadian-kejadian sesuatu. Makanya saya mengumpulkan ya praktek-praktek tatayur di masyarakat itu sekitar ada 50 poin ya, Ma. Ya mungkin ada di antara kita yang masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya, karena tatayur itu secara umum ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi dua-duanya enggak boleh. Yang positif itu meyakini mendatangkan manfaat, yang negatif meyakini mendatangkan apa? Madarat. Misalnya tangan kesemutan, wah bakal dapat duit, bakal dapat THR, tahu-taunya gejala stroke ya kan? Iya. Kemudian kupu-kupu di rumah keyakinan akan adanya apa? Tamu. Ini tatayur jamaah sekalian. Orang masak keasinan dibilang apa? Mau kawin lagi. Ini bagian dari tatayur. Yang ngintip orang mandi nanti matanya bintitan. Yang dudukin bantal nanti pantatnya bisulan. Yang nyapu nggak bersih dapat suaminya berewokan. Yang duduk di sapu nanti anaknya banyak ya kan. Suami yang istrinya sedang hamil, dia nggak boleh kalau kamar mandi ke toilet menggantungkan handuk di lehernya. Kenapa? Nanti janinnya itu kelilit tali pusar leher katanya.
tali pusar begitu. Ini keyakinan yang apa? Yang syirik. Iya. Nahan BAB ngantongin batu. Apalagi angka-angka 13 ya kan dianggap itu mendatangkan kesialan. Ya, sehingga kadang kita naik ke sebuah gedung enggak ada lantai berapa? 13. Kenapa? Memang gedungnya sampai 12 doang. Tapi ada angka 13 enggak ada karena dianggap mendatangkan kesialan. Coba di bangku pesawat itu. Agak ada angka-angka 13. Iya. Enggak mau beli rumah, tusuk sate. Ini sial, ini syirik jemaah. At-tiaratu syirkun. Tiara itu adalah syirik. Kita enggak boleh. Walaupun tujuannya baik, nakut-nakutin orang ya kan. Jangan dudukin bantal, itu kan buat kepala. Udah cukup kita nasihat seperti itu, jangan ditakut-takutin. Ntar bisulan lah. Iya. Nah, jadi at-tiaratu syirkun. Tiara itu adalah syirik. Termasuk juga meyakini bulan Muharram adalah bulan sial. Dan keyakinan ini yang keempat di antara kerusakannya, yaitu penyimpangannya. Ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena Nabi mengatakan tentang keyakinan orang-orang jahiliyah yang Nabi bantah, la adwa wala tiarata wala safara. Ya, tidak ada penyakit yang menular. Ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tatayur dan tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Dan juga meyakini bulan Muharram adalah bulan sial. Ini sama saja memutus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita wajib bersandar kepada Allah. Jangan takut kepada makhluk. Iya, enggak boleh kita ketika melewati tempat-tempat yang dianggap angker minta izin, yang punya tempat saya numpang lewat. Ya, mau kencing bukannya baca a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi dengan apa? Dengan dia minta izin kepada jin yang menunggu di tempat tersebut. Yang punya wilayah saya numpang kencing. Ya, atau ketika melewati terowongan Casablanca, sebagai simbol untuk meminta izin. Ini dari mana? Ini berarti dia nggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan takut. Allah lah yang maha mampu mendatangkan manfaat dan madarat. Maka kalau Allah yang mendatangkan madarat, Allah yang mendatangkan manfaat, maka mintalah kepadanya. Iya. Kita mendapati tempat-tempat yang dianggap angker, rumah kosong segala macam, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doanya. Iya. Juga di antara praktek-praktek syirik di bulan Muharram adalah ya seperti bertabaruk dengan kerbau bule. Ya, ini sudah dijadikan sebagai bentuk kearifan lokal. Ya. Kita nggak mau sebut daerahnya mana, di mana gitu kan. Karena zaman sekarang itu udah zaman di mana apabila seorang mengkritisi praktek-praktek sebagian masyarakat dikatakan intoleran. Katanya nggak cinta sama kearifan lokal. Ya, walaupun itu sudah dijadikan sebagai bentuk kearifan lokal, tapi kalau mengandung kesyirikan, ya, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Yang namanya bertabaruk hanya boleh dengan media yang disyariatkan. Ada nggak dalil yang menyuruh kita untuk bertabaruk dengan kerbau? Nggak ada. Ini orang rebutan, bukan 1-2 orang, bukan ratusan, tapi ribuan orang itu jamaah. Rebutan dengan kotorannya, rebutan dengan bekas air mandinya. Iya. Dibungkus dengan kalimat ini adalah kearifan lokal. Syirik jamaah sekalian. Iya, syirik. Demikian pula ya mengarung sesaji ke pantai selatan, ya, dilakukan di hari-hari seperti ini gitu ya, maka itu semuanya adalah bentuk kesyirikan. Juga di antara praktek-praktek bid'ah, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidah, di mana mereka ya meratapi kematian apa? Husain, melukai diri mereka. Mereka mengadakan acara-acara khusus. Ini jelas sesat ya mas sekalian. Sedangkan Nabi mengatakan ya laisa minna
bukan termasuk golongan kami adalah orang yang melakukan niyahah, meratapi. Padahal di dalam kitab mereka itu Al-Kahfi, ya, mereka meyakini tentang imam-imam mereka itu, dikatakan mereka mengetahui kapan matinya dan mereka mati ya kapan saja yang dia kehendaki. Padahal ditulis dalam kitab mereka seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya Husain dianggap sebagai imam bagi mereka, Imam Husain mati atas kehendak Husain gitu kan. Tapi kenapa mereka meratapi begitu loh? Ya itu namanya mencelak-mencelak gitu kan dari ajaran mereka. Iya, jadi hal-hal seperti ini penting untuk disampaikan. Karena masalah-masalah seperti ini sudah mulai samar. Yang sudah sangat jelas itu adalah kesesatan, kebatilan, tertutup dengan kabut syubhat, tertutup dengan kabut toleransi, tertutup dengan kabut istilahnya jangan menyinggung, kita ini negara demokrasi, bebas berpendapat. Ya, maka kita lihat di zaman sekarang ini, ya, banyak kesesatan yang dibiarkan. Naudzubillah. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita selamat dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Saya kira cukup itu penjelasan tentang bulan Muharram. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang mau bertanya. Gimana Bapak Ibu, jelas gak? Baik, jamaah sekalian. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz. Bagaimana orang yang bersyukur ketika mereka seperti seumpamanya mereka bersedekah bumi beralasan bahwa mereka itu bersyukur karena bumi ini telah memberikan apa yang mereka inginkan. Dan apakah ini adat istiadat yang diperbolehkan oleh agama? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Nah, boleh enggak bersyukur dengan melakukan ritual sedekah bumi? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa para ulama mengatakan kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang ini lebih parah dari kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, di antaranya disebutkan فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Orang-orang musyrikin apabila mereka mendapatkan bencana terombang-ambing di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah. Tapi tatkala mereka berhasil, mereka kembali berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwasanya mereka melakukan kesyirikan dalam kondisi tenang. Tapi kalau dalam kondisi terkena musibah, mereka kembali kepada Allah. Ya, dan orang kita itu lebih parah. Ya, ketika dia dalam kondisi susah, pengen menjadi wakil rakyat, pengen jadi pemimpin, dia mendatangi kuburan-kuburan tertentu, mendatangi dukun, paranormal, yang berkedok kiai, minta restunya, ya kan, minta caranya. Ini kan dalam kondisi dia sulit gitu ya. Nah, kemudian ketika dia jadi gitu ya, dia tetap mendatangi dukun tersebut sebagai ucapan apa? Terima kasih. Iya, demikian pula ritual-ritual mengarung sesaji, ya, memberikan sesajen di gunung-gunung tertentu, ya, agar tidak terjadi gunung meletus, agar penjaganya itu nggak marah, dikasih sesaji. Nah, demikian pula ritual sedekah bumi, ya. Bumi itu adalah makhluk Allah.
Ya cara mensyukurinya bukan bersyukur kepada bumi, tapi bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada istilah sedekah bumi. Dan kadang ya itu ada keterikatan ya dengan makhluk-makhluk halus. Coba lihat tuh yang selalu mengarung sesaji di pantai selatan. Ya dalam rangka memberikan hadiah kepada Nyi Roro Kidul agar dia tidak ngamuk, tidak terjadi tsunami. Dia masih ingat tentang meletusnya Gunung Merapi sampai kuncennya pun mati ya kan. Ya dia menganggap ya makhluk yang ada di sana itu sedang murka. Nah demikian pula sedekah bumi. Jadi nggak boleh. Ya walaupun mereka membaca ayat-ayat, membaca zikir-zikir tertentu, tetap ritual tersebut tidak diperbolehkan. Alangkah baiknya hasil panennya itu dijual, kemudian terkumpul uangnya buat sedekah. Enggak pakai ada seremonial seperti itu. Jelas ya? Nah. Mau tanya Pak Ustaz? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi di luar tema ini Pak Ustaz. Iya Bu, silakan Bu. Nabi kita itu kan Nabi Adam yang awal. Tetapi kenapa Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapak dari para nabi? Dari semenjak Nabi Ibrahim ke atas itu apa itu kan? Karena Nabi Adam dan seterusnya kan masih ada nabi-nabi. Tetapi Nabi Ibrahim Abul Anbiya, diberi gelar Abul Anbiya. Itu saja keterangannya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya keterangan yang saya ketahui Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Abul Anbiya, ya karena dialah di antara nabi pertama yang memiliki ujian yang sangat berat. Ya bahkan bukan hanya Abul Anbiya tapi bapaknya orang-orang yang bertauhid. Kisah yang begitu banyak Allah sebutkan bagaimana kesabarannya. Ya, kesabaran dalam menghadapi ujian hidup dan juga kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mana coba yang tega untuk menyembelih anaknya? Orang tua mana yang tidak sedih ketika mendapatkan perintah untuk membunuh anaknya? Gak ada yang sanggup. Tapi Nabi Ibrahim, ya beliau lalui itu semuanya. Nah, adapun Nabi Adam, ya walaupun dia adalah nabi pertama, ya tapi dia disebut sebagai nabi saja, tidak disebut sebagai rasul. Bahkan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Iya. Ya kenapa? Ya karena Nabi Adam hanya berdakwah kepada keluarganya. Adapun Nabi Nuh dan nabi-nabi lainnya dan rasul lainnya itu diperintahkan untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Jadi simpelnya karena ya Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya karena dialah orang yang paling sabar di dalam menghadapi ujian hidup selain Nabi kita Muhammad ya. Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi. Iya, karena ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu tidak seperti Nabi Adam. Iya, tidak seperti Nabi Adam. Kalau Nabi Adam kalau kita baca kisahnya kan ya hanya mendapatkan ujian di surga, enggak ada istilahnya tekanan. Ada enggak kisah yang mengatakan Nabi Adam mau dibakar, kemudian dia diancam oleh kaumnya? Ada enggak? Enggak ada. Tapi Nabi Ibrahim, subhanallah, iya, dia rela mau dibakar, kemudian juga dikucilkan, oh macam-macam gitu. Ya itulah kenapa beliau dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Iya, tapi Nabi Adam juga dikatakan bapaknya para manusia. Iya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.